Selamat malam, Romo Marcel, Bapak Ibu yang sedang menyaksikan live streaming di rumah masing-masing. Sungguh berbahagia malam hari ini kami dari wilayah Santo Thomas Rasul bisa memberikan pelayanan dalam bentuk misa live streaming ini. Misa syukur ini adalah wujud untuk perayaan HUT ke-21 wilayah Santo Thomas Rasul. Sebelum kita memulai misa ini, kita dengarkan riwayat Santo Thomas Rasul. Riwayat singkat Santo Thomas Rasul. Diperingati setiap tanggal 3 Juli. Thomas lahir di Galilea dan dikenal sebagai salah satu dari ke-12 Rasul Yesus. Namanya dalam bahasa Syria Didymus, yang berarti kembar. Thomas sangat mengasihi Yesus, meskipun pada awal mulanya ia kurang percaya. Ketika Yesus harus pergi menghadapi bahaya mati, dibunuh oleh para musuhnya, para murid yang lain berusaha mencegah kepergiannya. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan Dia." Ketika Yesus ditangkap, Thomas kehilangan keberaniannya. Ia melarikan diri bersama para murid yang lain. Hatinya hancur oleh rasa duka atas wafatnya Kristus yang dikasihinya. Kemudian pada hari Minggu Paskah, Yesus menampakkan dirinya kepada para rasulnya. Setelah ia bangkit dari antara orang mati, waktu itu Thomas tidak bersama dengan mereka. Sikap ragu-ragu Thomas tampak jelas sekali dalam sikapnya terhadap berita penampakan Yesus kepada para rasulnya. Begitu ia datang, para rasul yang lain menceritakan padanya dengan penuh sukacita, "Kami telah melihat Tuhan." Mereka pikir Thomas bisa ikut bergembira bersama mereka, tetapi Thomas tidak percaya. "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Demikian dikatakan oleh Thomas. Oleh karena itu, di kalangan umat sering terdapat gambaran yang kurang baik tentang Thomas. 8 hari kemudian, Yesus kembali menampakkan diri kepada para rasul. Kali ini Thomas juga ada bersama dengan mereka. Yesus memanggilnya dan memintanya untuk mencucukkan jarinya ke dalam luka di tangannya dan luka di lambungnya. Thomas jatuh tersungkur di kaki gurunya sambil berseru, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kemudian kata Yesus, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Sesudah hari Pentakosta, Thomas menjadi teguh dalam iman dan kuat kepercayaannya kepada Yesus. Menurut tradisi yang dibenarkan oleh Santo Ambrosius dan Hieronymus, Thomas mewartakan Injil hingga ke Syria, Armenia, Persia, dan India. Thomas mati ditusuk tombak dan wafat sebagai martir. Ia menerima mahkota kemartirannya di kota Mariapur dekat Madras. Relikwinya masih tetap ada sewaktu makamnya dibuka kembali pada tahun 1523. Demikian sekilas riwayat tentang Santo Thomas Rasul. Marilah kita mulai misa ini dengan lagu pembukaan yang diambil dari Puji Syukur nomor 330 dengan gembira. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus besertamu dan sertamu juga.
Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, terutama wilayah Thomas Rasul yang mengadakan misa wilayah pada malam hari ini. Kita bersatu di dalam perayaan Ekaristi ini. Keraguan, kebimbangan tentang iman dan Tuhan tak usah menggelisahkan kita. Kita terikat oleh keterbatasan akal budi kita akibat keraguan sesaat yang diungkapkannya dengan banyak kata. Rasul Thomas berabad-abad lamanya mendapat julukan yang tidak percaya. Andai kata ia dahulu kurang percaya, namun ia jujur. Dengan rendah hati diakuinya kesalahan dalam kata-kata indah, Tuhanku dan Allahku. Bertahun-tahun kemudian, Thomas yang tak percaya itu gugur. Karena bagaimanapun ia tetap teguh mengimani Tuhan dan Allah-Nya. Kita juga teguh untuk mengimani Tuhan dan Allah kita, supaya keteguhan kita juga kepada Tuhan. Maka marilah terlebih dahulu kita mengakui segala dosa dan kelalaian kita, supaya kita layak merayakan peristiwa keselamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang Tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa, Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, kami bergembira pada pesta Santo Thomas Rasul sebagai pelindung wilayah kami, yang kami imani lewat Putramu sebagai Allah. Semoga kami senantiasa dilindungi olehnya dan kelak memperoleh kehidupan bahagia karena percaya akan nama Yesus Kristus, Putramu dan Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan sewarga dengan orang kudus dan anggota keluarga Allah. Kamu dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di atas Dia tumbuhlah seluruh bangunan yang rapih tersusun menjadi bait Allah yang kudus dalam Tuhan. Di atas Dia pula kamu turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah dalam Roh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa.
Megahkanlah dia, hai segala suku bangsa. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Sebab kasih-Nya hebat atas dia, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Haleluya, 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 haleluya. Hai Thomas, karena telah melihat aku maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari Minggu Paskah ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, Thomas, seorang dari ke-12 murid yang juga disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, aku sama sekali tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang, ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagimu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab kepadanya, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, sebagaimana yang kita dengarkan pada pesta Santo Thomas Rasul, terutama sebagai pesta pelindung wilayah kita, Thomas memang dijuluki sebagai orang yang tidak percaya. Thomas sendiri lahir di Galilea dan juga dia adalah seorang dari ke-12 murid itu. Thomas sendiri adalah orang yang pesimis dan tidak gampang percaya. Thomas juga di antara satu dari ke-12 murid itu yang tidak ada ketika Yesus menampakkan diri yang pertama. 8 hari kemudian dia baru ada bersama dengan murid yang lain.
Namun di samping itu, Thomas seperti yang kita ketahui adalah orang yang pemberani di dalam kehidupannya, dan tampaknya memang julukan yang diberikan kepada Thomas dalam kehidupan adalah orang yang kurang percaya. Bapak, Ibu, saudara-saudariku terkasih, hari ini wilayah kita, wilayah Thomas Rasul merayakan pesta sebagai pelindung wilayah kita. Banyak hal yang bisa kita lihat, hal yang positif di dalam diri Thomas. Maka Santo Agustinus mencatat atau juga menuliskan demikian, dengan pengakuannya yang menjamah luka Tuhan, dia sudah mengajarkan kepada kita apa yang harus kita percaya, ya, atau apa yang harus kita percayai. Ia melihat sesuatu dan sesuatu yang lain. Inilah yang ada di dalam diri Santo Thomas Rasul. Dia memandang kemanusiaan Yesus, namun dia juga dengan imannya mengakui kealahan Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, perjumpaan antara Yesus dengan para muridnya, Yesus mau menjelaskan kepada mereka, mengungkapkan kepada mereka Tritunggal yang Maha Kudus. Dan Yesus menyatakan bahwa orang yang percaya dan juga mengenal Dia akan mengenal Bapanya di surga. Karena Yesus sudah menyatakan, "Aku inilah jalan kebenaran dan hidup. Hanya melalui Akulah orang sampai kepada Bapa di surga. Atau jikalau kamu mengenal Aku, maka kamu juga mengenal Bapakku." Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan. Dalam kehidupan kita sering juga bergumul dengan banyak hal, persoalan, ketidakpercayaan, bahkan juga penderitaan. Lantas, kita hendaknya mau belajar kepada Santo Thomas Rasul. Setiap peristiwa yang kita alami dalam kehidupan ini, atau itu penderitaan yang begitu dahsyat, pasti selalu mengandung suatu pesan kepada kita. Di samping itu, Bapak, Ibu, saudara-saudariku terkasih, kita sebagai orang Kristiani tidak memerlukan lagi dalam kehidupan kita bukti untuk melihat luka-luka Yesus. Cukuplah kita yang sudah percaya ini dengan pengalaman para rasul, yang kita yakini bahwa Yesus memang benar-benar menderita, mati, dan dibangkitkan oleh Allah Bapa di surga. Maka Bapak, Ibu, saudara-saudariku terkasih, apa yang hendak kita lakukan dalam kehidupan kita, terutama kita umat wilayah Santo Thomas Rasul? Dengan peristiwa ini, terutama dengan misa wilayah pada malam hari ini, meskipun kita
kita lakukan ini dengan misa live streaming, ya, saya pikir ada pesan yang bisa kita ambil yang menjadi pegangan bagi kita. Sebagai orang Kristiani, pasti kita harus membawa damai. Ya. Setiap orang menginginkan damai ini. Hendaknya kita mau seperti perjumpaan Yesus yang menampakkan diri kepada para muridnya, mengulangi kembali damai sejahtera bagi kamu. Ya, daripada kita membawa suatu persoalan atau juga peperangan. Semua kita, saya, Anda menginginkan damai sejahtera ini. Kalau bukan dari kita memulai, ya, siapa lagi? Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudariku terkasih, marilah kita melakukan apa yang dipesankan oleh Yesus, apa yang dibawa oleh Yesus dalam perjumpaannya, baik yang pertama bersama dengan para rasulnya, dan juga yang kedua 8 hari sesudah itu juga tetap menyatakan damai sejahtera bagi kamu. Kalau damai sejahtera ini sudah ada pada diri kita masing-masing, maka kita juga akan menjalani hidup ini penuh dengan rahmat dan berkat Tuhan. Terpujilah Dia, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku terkasih, mari kita berdiri mengakui iman dan kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Doa umat. Saudara-saudari, marilah dengan segenap hati memanjatkan doa kepada Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang dengan murah hati mendengarkan doa orang beriman. Ya Bapa, semoga Gereja Katolik dan Apostolik di dalam menghadapi serangan jahat di zaman ini, Kau lindungi, Kau perintah, serta Kau kuduskan. Semoga wakilmu di atas tahta, Santo Petrus, Bapa suci kami, senantiasa Kau terangi dengan cahayamu, serta Kau perteguhkan dengan kekuatanmu. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Ya Bapa, semoga uskup kami, pengganti rasul-rasul di dalam keuskupan kami, serta semua pembantunya, Kau anugerahi rahmat agar menjadi gembala yang baik. Semoga semua orang Kristiani yang terpisah dan tersesat, Kau pulangkan lagi kepada gereja yang Kau dirikan di atas batu alas Petrus dan para rasul. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Ya Bapa, semoga Engkau memanggil banyak pewarta Injil, serta Kau utus sampai ke ujung bumi. Semoga Engkau menyalakan semangat para rasul-Mu di dalam hati sanubari seluruh umat beriman. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Ya Bapa, lindungilah kami agar dapat terhindar dari tertularnya virus COVID-19. Semoga para ahli dapat segera menemukan vaksin antivirus COVID-19. Berikanlah pula kesembuhan bagi mereka yang sakit akibat virus ini, dan keselamatan arwah bagi mereka yang berpulang akibat tertular virus COVID-19 ini. Semoga pandemi ini dapat segera berlalu, sehingga kami dapat menjalani hidup dan beraktivitas secara normal kembali. Kami mohon.
Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Ya Bapa, kami berdoa pula untuk umat di wilayah Santo Thomas Rasul. Semoga umat di wilayah Santo Thomas Rasul semakin kuat dalam iman akan Yesus, bertumbuh dalam kasih, dan selalu penuh sukacita dalam pelayanan. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Marilah kita hening sejenak menyampaikan doa, harapan, dan permohonan kita masing-masing. Kami mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, inilah doa-doa dan permohonan yang kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa di surga, terimalah hasil usaha jemaatmu, roti dan anggur wujudnya, cinta dan bakti maksudnya, tanda syukurku kepadamu di dalam Yesus Putramu. Jiwa dan raga terimalah, karya dan hidupku sambutlah, tanda iman dan cintaku kepada Yesus Putramu. Dimuliakanlah namamu oleh seluruh umatmu. Doalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa, pelindung umat beriman, kami mempersembahkan kepadamu kebaktian yang layak bagi kami sebagai abdi-abdimu, seraya memohon dengan rendah hati, juga jagalah rahmat-Mu dalam diri kami berkat kurban pujian syukur yang kami persembahkan ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan, sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita, sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu, sebab dalam diri para rasulmu engkau telah memberi gerejamu dasar yang kokoh, supaya gereja menjadi lambang abadi yang menampakkan kehadiranmu di dunia ini dan menyatakan anugerah surgawi kepada semua orang. Oleh karena itu sekarang dan selalu bersama seluruh laskar malaikat kami memuji dan memuliakan Dikau dengan segenap hati sambil berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu.
Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala, sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Ignatius Kardinal Suharyo, serta para imam diakon dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang telah berpulang dalam kerahimanmu. Terimalah mereka dalam cahaya wajahmu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, bersama para rasul terutama Santo Thomas Rasul, dan semua orang kudus dari masa ke masa hidupnya berkenan di hatimu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu." Maka kami mohon, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari terkasih, inilah domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semuanya butuh Kristus ini menghantar kita ke dalam kehidupan yang kekal. Amin. Aku mencintai
hanya, dan aku merindukan kehadiran-Mu dalam jiwaku, karena sekarang aku tak dapat menyambut-Mu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku, karena Engkau hadir di sini. Aku memeluk-Mu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Kita berdoa. Allah Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, dalam sakramen ini kami benar-benar menyambut tubuh Putra-Mu yang tunggal. Bersama Rasul Thomas kami imani Dia sebagai Tuhan dan Allah kami. Semoga iman itu kami hayati pula sepanjang hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mungkin ada pengumuman dari Korwil. Terima kasih Romo Marcel yang sudah membawakan Misa-Hut untuk wilayah kita. Bapak Ibu, setelah berkat penutup dari Romo, jangan ditutup dulu live streamingnya. Nanti kita akan ada acara potong kue bersama Romo. Dan jangan lupa juga untuk bagi yang mau memberikan persembahan bisa dikirim transfer di rekening PDGP. Terima kasih. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, sekali lagi saya ucapkan selamat pesta untuk wilayah Thomas Rasul yang seyogianya kita rayakan pada tanggal 3 karena berbagai hal. Akhirnya kita rayakan pada malam hari ini, meskipun kita mengadakan live streaming tidak mengurangi kesakralan nilai dari iman kita tentang Yesus Kristus yang kita hayati dalam kehidupan kita, yang kita wujudkan, terutama pesannya pada malam hari ini. Sebelum kita menyelesaikan, mari kita juga tutup dengan berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari sekalian dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, dengan demikian peran Ekaristi dalam rangka Misa Wilayah sudah selesai. Syukur kepada. Marilah pergi, kita diutus. Amin. Engkau yang dipilih Allah Bapa di surga untuk melahirkan putranya yang kudus. Engkaulah Bunda Kristus, Bunda Sang Penebus segala dosa manusia. Bunda Maria perawan yang tiada ternoda, hatimu bersinar putih tiada tercela.
Engkau Bunda Masehi yang diangkat ke surga penuh kemuliaan. Ave Maria, Ave Maria. Bapak Ibu, meskipun kita tidak hadir secara fisik bersama Bapak Ibu sekalian, tapi juga kita rasanya rindu untuk bertemu ya, berkumpul kembali. Seperti begini kan rasanya kita sedih juga, nggak bisa menikmatin kue yang ada di sini, tidak bisa menikmatin biasa kita makan-makan setelah acara. Tapi kita puji Tuhan juga bisa bikin acara ini. Semoga Bapak Ibu di rumah juga sehat-sehat selalu diberkati Tuhan dan pelayanan-pelayanannya. Kita nyanyi dulu. Bapak Ibu yang di rumah ikut bernyanyi ya. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Mari Romo kita dulu. Ayo. Potong kuenya. Ayo. Bapak Koril, selamat. Mari kita potong kue ulang tahun wilayah Thomas Rasul. Sah. Terima kasih Romo. Oke. Bapak Ibu terima kasih ya sudah menyaksikan acara live streaming saya ini. Semoga sekali lagi semoga semuanya kita sehat-sehat selalu. Terima kasih.